Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan teman-teman yang berbahagia. Langsung saja, kami dari kelompok 7 yang terdiri atas 3 orang, yaitu Muhammad Rosyidi, Suryani, Zahara Ayu Lestari. Kami akan memaparkan materi yang berjudul Problematika dan Formulasi dalam Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, yang akan memaparkan materi tentang yang berjudul Problematika Pendidikan Islam yang sekarang. Lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga yang digunakan sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri sejumlah peserta didik dan dalam madrasah segenap kegiatan atas pandangan pendidikan Islam. Meskipun sebagai lembaga yang berceritakan Islam, lembaga pendidikan dalam Islam juga harus memperhatikan pengetahuan umum agar tidak mengalami ketertinggalan dengan lembaga pendidikan umumnya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam yang ideal adalah yang mampu menginteraksikan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan keislaman serta mampu menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder pendidikan. Kondisi saat ini pendidikan Islam berada pada posisi dinamisme historis dan realisme. Dalam artian bahwa sesuai isi umat Islam berada pada romantisme historis karena mereka bangga pernah memiliki para pemikir dan ilmuwan besar dan mempunyai kontribusi yang besar pula bagi membangun peradaban dalam ilmu pengetahuan dunia serta menjadi tradisi bagi Hasanah Yunani. Namun di sisi lain mereka menghadapi sebuah kenyataan bahwa pendidikan Islam tidak berdaya dihadapkan dengan realitas masyarakat, industri dan teknologi modern. Karena terjadinya penilaian antara ilmu umum dan ilmu agama, inilah yang membuat umat Islam kepada keterbelakangan dan kemunduran peradaban karena ilmu-ilmu umum dianggap suatu yang berada di luar Islam berasal dari non-Islam. Begitulah praktik kependidikan dan aktivitas ilmuwan dan tanah air sekarang ini dengan berbagai dampak negatif dan ditimbulkan di daerah oleh masyarakat. Problematika yang menjadi tantangan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, sikap skeptis masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam, yang dimana dikatakan sikap skeptis masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam sejalan dengan perkembangan Indonesia. Madrasah tersebut berkembang, namun perkembangan cukup eksklusif karena ilmu pengetahuan agama Islam lebih diutamakan. Hal ini menyebabkan madrasah hanya berkembang dalam masyarakat Islam. Ekspresi pun hanya berkisar di daerah perdesaan, sedangkan di perkotaan sangat jarang. Oleh karena itu, keberadaan madrasah lebih banyak di perdesaan dibandingkan di perkotaan, sehingga memicu perkembangan madrasah yang jauh dari atmosfer pembaruan sistem pendidikan, baik
kelembagaan maupun sistem dari proses pembelajaran. Yang kedua, lemahnya visi dan misi kelembagaan. Persoalan penuntut visi dan misi kelembagaan menjadi persoalan ideal yang sering dilupakan oleh pengelola pendidikan. Visi dan lembaga pendidikan seharusnya sudah dirancang dari awal untuk menjadi payung dilaksanakan proses pembelajaran. Dengan visi dan misi itulah suatu lembaga pendidikan dapat merancang dan menentukan hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan berpendidikan. Kurikulum yang overload atau kurikulum memuat berlebih. Kurikulum menjadi persoalan yang sangat urgen dalam dunia pendidikan. Kurikulum di madrasah syarat dengan materi overload dan bahkan tidak memiliki keterkaitan antara pelajar agama dengan pelajar umum. Kurikulum di madrasah lebih menenangkan pada ranah kognitif saja, sementara ranah afektif dan psikomatik menjadi terabaikan. Rendahnya daya saing lulusnya lembaga pendidikan. Islam dilihat dari aspek lulusan. Lulusan madrasah sangat berbeda dengan lulusan dari sekolah-sekolah umum, di mana lulusan sekolah umum memiliki aspek yang lebih terbuka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi umum. Sedangkan bagi lulusan madrasah memperoleh keterbukaan yang luas hanya pada perguruan tinggi Islam. Sara dan prasarana yang kurang memadai dan ketertinggalan teknologi. Hal yang menjadi problem dalam pendidikan Islam adalah keterbatasan sarana dan prasarana, baik dari segi berguna media pembelajaran maupun teknologi. Berkenang dengan tempat, sering dijumpai lembaga pendidikan Islam yang berbeda di perdesaan mempunyai gedung sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengadakan proses pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran mengajar juga kurang memadai. Jika ditinjau dari segi kemajuan sains teknologi, lembaga pendidikan Islam masih tertinggal jauh dengan sekolah umum lainnya. Tenaga pendidikan dan kependidikan yang kurang profesional. Guru merupakan orang yang berbeda dari garda terdepan di ujung tombak pada proses pendidikan. Hal tersebut disebabkan guru mempunyai posisi sebagai perancang, pelaksana, dan mengevaluasi pembelajaran. Pendidikan akan berhasil dengan baik apabila dilakukan oleh guru yang profesional dan bertanggung jawab. Dikotomi ilmu pengetahuan. Saat ini, pendidikan dikembangkan dengan memisahkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Para tokoh agama mempunyai pendapat bahwa cukuplah hidup ini di dunia ini ilmu umum. Para tokoh agama mempunyai pendapat bahwa cukuplah hidup di dunia ini dengan berakal ilmu agama, walaupun dianggap ilmu dan teknologi tidak akan membuat kita merasa terancam dan terasing oleh kehidupan, dan justru akan mampu mengendalikan kehidupan dengan baik.
dikendalikan oleh kehidupan itu sendiri. Pendidikan sekuler mengembangkan ilmu dengan spesialisasi secara ketat, sehingga ketatan dengan ilmu yang lain menjadi hilang, dan melahirkan dikotomi kelompok ilmu agama dan ilmu umum. Pemisahan ini berdampak pada perbedaan sikap di kalangan umat Islam terhadap kedua disiplin ilmu tersebut. Ilmu agama diperlakukan sebagai ilmu Allah yang bersifat sakral dan wajib dipelajari. Sedangkan ilmu umum, baik ilmu kealaman maupun sosial, bersifat formal dan tidak wajib untuk dipelajari. Hal ini berbasis pada kemunduran umat Islam di bidang ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Ayu Lestari. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan membawakan materi yang berjudul Fakta Komunitas Muslim antara realitas wahyu dengan realitas faktual. Kita lanjut aktualisasi manusia versi Al-Quran, yang dimana manusia versi Al-Quran di sini yaitu manusia yang mengandaikan adanya totalitas action dan kerja komprehensif yang sepenuhnya diwarnai oleh ruh dan spirit Al-Quran. Karakter kerja yang demikian itu melahirkan aktivitas yang berbobot, baik dalam aspek tujuan maupun strategi dan kinerja perwujudannya. Karakter yang mendasar ini akan menghantarkan umat Islam menjadi umat yang terbaik atau khairul ummahnya Allah Subhanahu wa taala, memberi kepercayaan mereka untuk menjadi pewaris tunggal bumi. Yang dimana kenapa di sini dikatakan sebagai pewaris tunggal bumi, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yang dimana pada ayat itu disebutkan bahwa Allah telah memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Akan tetapi belakangan ini umat Islam gagal mewarisi bumi. Mengapa demikian? Kita gagal menjadi tuan atas ayat-ayat kauliyah yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, dan kita pun gagal menjadi tuan atas ayat-ayat kauliyah yang terbentang luas di alam semesta ini. Banyak faktor yang bisa diklaim untuk menjadi sumber kegagalan tersebut, namun faktor yang paling dominan yang bisa kita katakan yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan yang dikembangkan dalam komunitas muslim, yang dimana di sini belum sepenuhnya mengacu kepada kerangka bangun Al-Quran. Buta aksara, buta makna, keracunan paradigma, dan misorientasi masih mewarnai praksis pendidikan Islam kita saat ini. Umat Islam akan kembali muncul menjadi umat yang unggul hanya apabila pendidikan Islam, teori-teori dan praksisnya dibangun berdasarkan visi dan misi Al-Quran. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pembumian Al-Quran. Maksudnya di sini pembumian Al-Quran antara cita dan realita, yang dimana Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi wahyu-wahyu Allah yang diturunkan untuk menjadi pedoman baku kehidupan manusia. Manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup akan beruntung, sedangkan manusia yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup akan merugi. Untung rugi kehidupan bisa diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Menjadi pertanyaan, berapa banyak negara Islam yang tergolong menjadi negara maju karena menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan bernegara merupakan indikator yang kuantitatif. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat muslim di negara-negara Islam adalah pertanyaan-pertanyaan menyangkut indikator kualitatif. Di sini kita membicarakan tentang istilah pembumian Al-Quran. Itu mengandaikan adanya totalitas action dan kerja komprehensif yang sepenuhnya diwarnai oleh ruh dan spirit Al-Quran, sehingga manusia, umat Islam tentunya laksana Al-Quran yang berjalan, yang secara cerdas dan sadar mendandani keseluruhan organ praksis kehidupannya seindah pesan Al-Quran. Istilah pembumian Al-Quran ini merupakan derivasi dari tema membumikan Al-Quran yang pertama
pertama sekali dikemukakan oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Pesan-pesan moral Al-Quran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya tidak hanya menjadi dasar berpijak, akan tetapi menjadi alfa dan omega atau titik awal dan akhir yang akan dituju dalam seluruh aspek aktivitas kehidupan manusia. Ikrar dan komitmen kesetiaan untuk merawat semangat di atas secara indah kita didedahkan dalam meditasi dan munajat terindah dalam setiap kidungan dan keheningan penyatuan spiritualitas setiap muslim dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Yang dimana di sini berarti seluruh aktivitas kehidupan ini dilakukan semata-mata karena Allah. Jadi seperti tujuan hidup kita itu hanya untuk meraih ridho Allah. Seperti itulah yang menjadi tujuan tertinggi yang akan dituju. Maka aktivitas hidup manusia muslim seharusnya merupakan aktivitas yang berbobot baik dalam aspek tujuan maupun strategi dan kinerja perwujudannya. Maka karakter mendasar inilah yang akan mengantarkan umat Islam menjadi umat yang terbaik, sehingga slogan yang dipahami secara Islam berada di atas altar tertinggi dan tiada bandingnya. Tidak hanya semboyan kosong tanpa nilai, akan tetapi problem terbesar dalam kehidupan umat Islam akhir-akhir ini, baik sebagai sebuah negara maupun sebagai warga negara, terletak pada ketidakberdayaan dalam mengimplementasikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Akibatnya muncul kontradiksi yang tajam antara konsep-konsep wahyu, di sisi lain realitas empirik kehidupan umat Islam, di sisi lain sebagai contoh konsep seperti khairul ummah atau umat terbaik. Bagaimana tidak, umat Islam dan dunia Islam merupakan kawasan bumi yang paling terbelakang di antara penganut agama-agama besar. Negeri-negeri Islam jauh tertinggal oleh Eropa Utara, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru yang Protestan, Eropa Selatan, Amerika Selatan yang Katolik Romawi, oleh Eropa Timur yang Katolik Ortodoks, oleh Israel yang Yahudi, oleh India yang Hindu, oleh Cina, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura yang beragama Buddhis, Jepang yang beragama Buddhis, Taois, dan Thailand yang Buddhis. Praktis tidak ada satupun agama besar di bumi ini yang lebih rendah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya daripada umat Islam. Secara individual, tidak satu orang pun dari umat Islam yang pernah memperoleh penghargaan internasional semacam hadiah Nobel di bidang-bidang sains dan ilmu pengetahuan tertentu. Sebagaimana yang tercantum dalam buku. Singkat. Jadi ekspektasi terhadap umat Islam menjadi pewaris bumi menurut penulis pada artikel yang saya baca, yaitu didasarkan pada dua alasan. Yang pertama, negara-negara Islam yang berjejer di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara seperti Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa melimpah, yang bahkan gunung-gunungnya pun berisikan emas, minyak. Demikian juga kekayaan lainnya yang menyimpan kandungan kekayaan yang tiada pernah habis yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci yang diturunkan untuk menjadi petunjuk umat Islam, meskipun tidak menutup kemungkinan orang lain pun bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam mengayuh biduk kehidupannya. Kenyataannya, kita sekarang ini belum bisa menjadi pewaris seutuhnya atas ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Segala sumber daya alam yang merupakan kekayaan negara-negara Islam, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia, digali dan dikelola oleh orang-orang Barat. Indonesia memiliki barang tambang yang sangat luar biasa besar, dari Sabang sampai Merauke. Tetapi, nyaris dapat dipastikan bahwa korporasi-korporasi pertambangan tersebut dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing. Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai lautan yang luas, tetapi berapa persen sumbangan hasil laut bagi perekonomian kita? Jawabannya sangat menggelikan, dikarenakan kontribusinya bagi perekonomian nasional kita justru sangat kecil, yaitu baru sekitar 2,5%. Kekayaan laut kita justru banyak dimanfaatkan, lebih tepatnya dikeruk.
dan dicuri oleh negara-negara lain. Indonesia juga dikenal memiliki tanah yang subur yang bisa ditanami apa saja. Namun, siapa yang tidak mengetahui bahwa bangsa besar ini dengan tanahnya yang subur pernah mengimpor beras? Iya, Indonesia dengan segala sumber kekayaannya pernah juga mengimpor beras. Indonesia bangsa penghasil minyak dan bahkan pengekspor minyak masuk dalam jajaran organisasi dunia yang bernama OPEC. Tetapi siapa yang tidak mengerti pula bahwa bangsa Indonesia menderita krisis dan sebentar lagi akan bertambah krisis tersebut akibat krisis minyak. Artinya di sini tidak ada sesuatu pun yang secara gratis diwariskan kepada kita. Isi bumi ini hanya bisa kita warisi hanya apabila kita beramal soleh. Ya, apa itu amal soleh? Yaitu merupakan suatu aktivitas atau perbuatan individual yang berimplikasi pada kesolehan sosial yang dilakukan secara sungguh-sungguh atas dasar iman atau keyakinan yang benar dan ilmu yang benar. Hasilnya suatu bentukan peradaban yang kosmopolit dan universal menjadi milik seluruh umat manusia dan bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Udah selesai pada poin-poin kedua poin tadi, langsung saja kita masuk ke poin ketiga, problem pendidikan Islam. Tapi problem pendidikan Islam ini sudah dibahas pada pembahasan pertama, jadi kita tidak perlu untuk membahasnya lagi pada sesi ini. Jadi kita langsung saja ke formulasinya, atau gimana cara kita mengatasi problem pendidikan Islam. Baiklah, adapun formulasi yang konstruktif dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam saat ini yaitu yang pertama, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan Islam. Yang kedua, menentukan visi dan misi pendidikan Islam yang matang dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mencetak lulusan yang memiliki daya saing yang tinggi. Yang kelima, memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatkan daya saing melalui iptek. Yang selanjutnya, memperbaiki dan meningkatkan kinerja tenaga pendidikan dan kependidikan. Dan yang terakhir yaitu keterpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum. Baiklah, mungkin hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas ataupun yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa kita diskusi di lain waktu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.